Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, kalian harus selalu jaga kesehatannya. Dan apabila kalau kalian pergi keluar rumah, jangan lupa ya maskernya dipakai. Dan kalau kalian habis dari luar rumah, segera cuci tangan. Nah, agar virus yang ada di luar rumah tidak masuk ke dalam rumah kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 2 dan 5. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar pada hari ini. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita simak videonya Ustazah, silahkan. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan tentang cara permainan pushball. Gerakan permainan pushball dapat kalian lakukan dengan melempar dan menangkap bola. Berikut adalah cara permainan pushball. Yang pertama, buat 2 barisan bersaf. Barisan A berisi 5 anak dan barisan B berisi 10 anak. Yang kedua, tiap satu anak di barisan A akan berpasangan dengan 2 anak di barisan B. Yang ketiga, masing-masing barisan berada di dalam kolam dan berdiri di tepi sambil saling berhadapan dengan pasangan yang ada di barisan depannya. Jadi mereka berhadapan ya. Yang keempat, bola berada di barisan B. Sebelumnya tentukan dulu siapa orang pertama yang akan membawa bola tersebut ke pasangan yang berada di barisan A. Jadi yang pertama tentukan dulu nih siapa yang pertama yang dapat bola, yang megang bola duluan. Dan yang kelima, orang pertama yang telah disepakati dari barisan B berlari memberikan bola ke pasangan di barisan A. Yang keenam, setelah bola sampai, anak yang tadi berada di barisan A berlari ke pasangannya di barisan B. Yang ketujuh, lalu anak yang baru saja menerima bola berenang kembali untuk memberikan bola ke pasangan selanjutnya. Begitupun seterusnya sampai nanti kembali seperti posisi awal. Dan kesembilan, pasangan yang paling cepat kembali ke posisi awal itulah yang menjadi pemenangnya. Seru ya permainannya. Semoga nanti kalau kalian berada di air, kalian bisa bermain pushball bersama teman-teman kalian. Nah, sekarang kalimat sapaan adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Dalam kalimat sapaan terdapat kata sapaan. Nah, kalimat sapaan tuh biasanya kalau kalian berbicara kepada orang, mengobrol, nah itu dinamakan kalimat sapaan kan, membuat percakapan. Nah, itu juga termasuk kalimat sapaan. Nah, di kalimat sapaan itu ada kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Contoh kata sapaan ada hai, ada halo, ada misalkan ada memanggil nama misalkan Nova memanggil Bian atau Atfal memanggil Akila gitu ya. Nah, atau juga mengucapkan salam. Terus memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga, misalkan kau, kamu, kalian, temanku, tuan, kakek, nenek, ayah, ibu ya, dan macam-macam lagi. Nah, contoh kalimat sapaan misalkan nih ada maaf tikus, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Nah, itu termasuk kalimat sapaan ya. Jadi itu si Gary berucap yaitu maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu. Nah, yang ditebalkan itu yang warna hitam tikus tanah itu merupakan kata sapaan. Jadi jangan sampai kebalik ya kalian kalimat sapaan sama kata sapaan. Nah, selanjutnya ada kakak, kami kemarin ingin menjengukmu, ucap Niko. Nah, itu termasuk kalimat sapaan dan kata sapaannya adalah kakak. Nah, sekarang kita lengkapi dialog atau percakapan antara buaya dan Sura. Sura berkata, aku bosan terus-menerus berkelahi.
titik titik titik. Nah, kira-kira apa ya isinya? Di bawah itu udah dituliskan ya. Kita pilih saja. Yang pertama yaitu buaya. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya, kata Surah. Nah, buaya menjawab, aku juga titik titik titik. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Nah, kira-kira apa ya yang isian titik titik itu? Aku juga titik titik titik. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya adalah Surah. Aku juga Surah. Apa yang harus kita lakukan agar tidak berkelahi? Nah, Surah menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara titik-titik, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Nah, di antara apa itu kira-kira jawabannya? Kita lengkapinya titik-titiknya yaitu untuk mencegah perkelahian di antara kita ya. Sebaiknya, nah, yang buaya berkata, baik, titik-titik setuju gagasanmu itu. Nah, kira-kira isinya apa ya? Titik-titiknya si buaya berkata baik. Nah, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dia setuju gagasannya si Surah. Nah, buaya berkata, titik, sengaja mencari gara-gara Surah. Nah, kira-kira jawabannya apa ya yang melengkapi titik-titik itu? Ya, kamu atau kau. Kamu sengaja mencari gara-gara Surah. Nah, Surah menjawab, tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang... Jawabannya adalah pihak yang benar. Nah, buaya berkata, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Nah, buaya berkata seperti itu dan Surah menjawab, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air titik-titik dan air titik-titik adalah kekuasaanku. Kira-kira apa ya? Air apa dan air apa? Nah, sisanya ada 2 tuh. Kira-kira apa jawabannya yang melengkapi titik yang terakhir ini? Yang kedua terakhir ini. Nah, air laut dan air sungai. Nah, di Indonesia punya banyak sekali dongeng dan asal daerahnya. Nah, seperti contohnya nih, kemarin kita sudah baca asal usul kota Surabaya. Nah, itu berasal dari Surabaya atau Jawa Timur. Ada juga Malin Kundang. Malin Kundang sudah pasti kalian sudah tahu ya ceritanya seperti apa. Nah, itu berasal dari Sumatera Barat. Ada juga asal usul burung cendrawasih, itu dari Papua. Ada juga Sangkuriang, itu dari Jawa Barat, dan si Pitung itu dari daerah Jakarta. Jadi masih banyak lagi dongeng dan asal daerah yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar ya keanekaragaman individu seseorang. Itu ada yang berbeda-beda. Seperti jenis kelaminnya berbeda, ada tinggi atau pendek seseorang, atau kulitnya hitam atau putih atau coklat. Itu pasti ada yang berbeda-beda. Ciri-ciri orangnya juga berbeda-beda. Ada juga agamanya berbeda ya. Terus ada juga kemarin makanan kesukaannya, ada juga yang berbeda dan ada yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke tempat wisata. Nah, tempat wisata juga pasti kalian semua ada yang berbeda nih tempat wisata kesukaannya. Nah, di sini sudah ada contohnya nih. Yang pertama ada Ragunan. Siapa yang pernah ke Ragunan? Hampir semua pasti pernah ke Ragunan ya, atau ke kebun binatang. Pokoknya kalian kalau di kebun binatang kan bisa ngeliat banyak binatang, atau kalian bisa memberi makan hewannya ya, bermacam-macam kegiatan yang bisa dilakukan di kebun binatang. Ada juga yang kedua di sudah pantai. Nah, kalau di sini yang paling dekat pantainya Pantai Ancol ya. Kalian juga bisa piknik bersama keluarga, main air, berenang ya, bisa kalian lakukan di pantai. Main pasir itu juga bisa kalian lakukan di pantai. Di pantai manapun pasti berbeda-beda juga pantainya. Ada juga kalian pasti pernah ke Dufan. Nah, Dufan juga pernah ya pasti kalian di daerah Jakarta. Dia juga banyak tempat mainan, kalian bisa bermain di Dufan. Banyak pilihan permainan banyak buat kalian. Dan yang terakhir ada Taman Mini. Nah, Taman Mini juga seru banget nih kalau kalian kesini tempat wisatanya. Kalian bisa ke istana anak-anak, atau juga bisa mengunjungi rumah-rumah adat yang ada di Taman Mini. Juga banyak ya rumah adatnya ya di situ ya, contoh-contohnya kalian bisa belajar di situ
rumah-rumah adatnya. Terus juga kan bisa belajar, ada banyak museumnya, ada juga museum sains, ada juga kalian museum Al-Quran di situ juga ada ya, dan masih banyak lagi yang bisa kalian kunjungi di Taman Mini. Nah, dan masih banyak lagi tempat wisata yang bisa kalian kunjungi di Jakarta ini atau di Indonesia juga masih banyak lagi tempat wisata yang pasti lebih seru lagi kalau kalian kunjungi. Nah, itu pasti kan pasti punya tempat wisata yang kesukaannya berbeda-beda ya. Walaupun berbeda, tetap saja akan harus saling menghargai. Atau kalau kalian misalkan di keluarga tempat wisata berbeda-beda, mau ke sini misalkan kakaknya mau ke pantai, kamu mau ke mau ke Dufan gitu. Nah, itu bisa kalian diskusikan dengan keluarga. Jadi harus saling menghargai, harus saling sepakat mau pergi ke tempat wisata yang mana. Alhamdulillahirrabbilalamin, video pembelajaran tematik Ustazah hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah menyimak videonya Ustazah. Dan mohon maaf ya kalau Ustazah ada salah-salah kata. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.